Kita akan lanjutkan tema kita. Minggu lalu kita udah bahas tema kita judulnya Mengapa harus ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini adalah bagian kedua. Dan minggu lalu kita sudah mempelajari dua hal. Yang pertama yaitu bahwa sebelum kita menjawab pertanyaan kenapa harus ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Minggu lalu poin pertama kita harus tahu bahwa manusia diciptakan pertama kali itu dalam rupa Allah. Jadi target setiap saudara adalah yang begitu membagongkan ya, bahwa setiap saudara ternyata sedang mau dijadikan jadi apa? Jadi Allah. Ya, saudara luar biasa. Ya, tapi Allahnya Allah yang A-nya huruf kecil. Tapi targetnya setiap saudara ini adalah jadi Allah sebenarnya. Jadi kalau saudara jadi Allah, saudara boleh pergi ke surga nggak? Boleh ya. Yang kedua, Taman Eden adalah wujud dari imannya Adam. Iman tidak bisa kelihatan, tapi lewat Taman Eden, kita bisa lihat iman Adam yang gak kelihatan jadi kelihatan. Yaitu kalau kita mau lihat imannya Adam, kita bisa lihat itu adalah Taman Eden. Karena Taman Eden adalah bicara bagaimana Tuhan pelihara dengan baik hidup Adam, pelihara hatinya dengan baik. Sehingga harusnya selalu ada damai dan sukacita, ada kepuasan di dalam hatinya. Dan setiap hari Adam bisa merasa seperti di surga. Ya, karena itu bicara keadaan hati dia, state of his heart sebenarnya. Dan Adam itu dilatih, dididik, diajar di Taman Eden. Sama seperti saudara hari ke gereja, saudara beribadah, saudara seperti orang yang sedang dididik, diajar. Jadi saudara sekarang di gereja bukan buat tempat kumpul-kumpul. Gereja tempat saudara kembali ke zaman dulu, dia orang Yahudi, gereja adalah harusnya jadi sinagoga. Di mana saudara belajar Alkitab. Jadi saudara datang ke gereja, saudara dididik, diajar untuk sekolah. Seperti di kampus ya, untuk mempersiapkan diri saudara pergi kepada hidup kekal, untuk terima hidup kekal. Dan di taman itu Adam bisa makan segala macam pohon, masih ingat? Dan pohon ini bukan bicara pohon-pohon durian, pohon rambutan sebenarnya. Ya, kita udah belajar itu, pohon ini bicara tentang orang-orang yang mengajarkan ideologi, mengajarkan paham sebenarnya. Ilmu pengetahuan, ya minggu lalu kita udah belajar ya. Dari kata logos jadi ologi, ada kata dari kata logos firman keluar kata ologi. Ologi sehingga banyak disiplin ilmu, biologi, ya, antropologi dan logi-logi yang lain. Setelah Adam sekolah di Taman Eden, dia harus melakukan tes ujiannya dia. Yaitu apa ujian dia, apakah dia bisa taat firman Tuhan dengan menjaga tidak makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu aja ujian dia. Tetapi Adam gagal, ya kenapa? Kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa sebelum dunia diciptakan sudah ada gelap. Artinya iblis sudah menunggu di sana untuk menjatuhkan Adam. Ya. Dan Adam kalah dalam ujian itu, dia makan pohon itu. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan tentunya saudara gak membayangkan pohon itu gambarnya pohon-pohon ya. Ini semua simbol. Hari penciptaan kejadian pasal 1 itu semua simbol. Jadi maka penting bagi kita untuk kita makan pohon kehidupan. Pertanyaan berikutnya, poin yang ketiga adalah siapa yang dapat makan buah dari pohon kehidupan? Menurut Wahyu ayat 7 dikatakan siapa yang bertelinga. Telinga di sini bukan bicara telinga-telinga ini. Tapi ini telinga rohani. Dia katakan hendaklah ia mendengarkan apa dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Pertanyaannya di sini adalah apakah semua kita punya telinga rohani? Bukan telinga jasmani. Telinga rohani ada telinga bisa dengar firman. Amin. Nah, saudara dikatakan siapa di sini yang bisa makan pohon kehidupan adalah bagi mereka yang apa? Bagi mereka yang menang ya. Mesti yang menang. Jadi siapa yang bisa makan pohon kehidupan adalah mereka yang menang. Referensi lain Wahyu 2:17 saya baca. Sekali lagi dikatakan siapa bertelinga hendaknya mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa apa? Menang. Kepada akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepada batu putih dan seterusnya. Jadi di Taman Eden ada pohon kehidupan. Oke? Jadi ketika Yesus datang ke dunia, ia katakan bahwa siapa yang makan perkataanku, ia tidak akan mati. Melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini sepertinya nampak ekspresinya Yesus menjelaskan bahwa dirinya apa? Adalah pohon kehidupan itu, betul gak? Ya kan, dari perkataan dia. Jadi waktu ia datang, ia mau katakan bahwa akulah pohon kehidupan itu. Akulah pohon kehidupan yang telah datang itu. Jadi Yesus itu sama dengan pohon kehidupan. Yohanes 6:51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dan jika kita bandingkan Wahyu 2 ayat 7 dan 17 dikatakan bagaimana akan makan buah dari pohon kehidupan. Buah itu adalah mana yang tersembunyi. Dan kalau kita lihat pernyataan berikut dari Yesus di ayat selanjutnya di Yohanes 6:53-56 ayat berikutnya kita baca. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia
dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Orang Farisi hari itu bilang, wah kamu mau jadiin kita kanibal emang? Suruh makan daging sama minum darah kamu. Ya, mereka menafsir secara lahiriah. Padahal yang dimaksud adalah makan firman dia, makan perkataan keluar dari mulut dia. Dia katakan bahwa tadi 56 ya, 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Ayat 58, inilah roti yang telah turun dari sorga, perhatikan, sesuai dengan Wahyu 2:17 tadi. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, ini lagi bicara mana kan? Dan mereka telah mati, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. So, jelas? Berarti kita bisa katakan bahwa Yesus datang, dia menjelaskan bahwa dirinya adalah pohon kehidupan itu. Jadi siapa pohon kehidupan itu? Yesus sendiri. Bagaimana supaya bisa makan pohon buah dari Yesus? Kita makan apa? Firman-Nya. Maka kita akan terima hidup kekal. Jadi saudara, seringkali mungkin dulu kita pikir bahwa pohon hidup kekal yang bisa memberikan hidup yang abadi itu, ya, yang hidup nggak bisa mati itu seperti buah persik yang dimakan Sunggokong. Saya pernah bayangkan itu, ya, Sunggokong pernah makan buah dewa, ya, buah persik bentuknya, buah peach itu ya. Dia makan, habis itu dia nggak bisa mati lagi, jadi dewa dia. Dia mau dibunuh, dia bisa hidup lagi. Nah kita pikir bahwa pohon kehidupan itu seperti kisah dongeng yang kalau kita petik buahnya kita makan kita akan abadi, kita akan mati. Kita nggak boleh percaya tahayul yang seperti itu, bahwa ada sebuah fakta dan realita dalam sejarah dunia bahwa Yesus adalah pohon kehidupan yang telah datang ke dunia ini. Dan kalau begitu, siapa pohon baik dan jahat itu? Siapa pohon baik dan jahat itu? Di zaman Yesus kedatangan pertama, mereka adalah orang-orang yang berkata bahwa Yesus hanya manusia biasa. Hari ini ada orang-orang seperti itu? Yesus hanya manusia biasa yang dilahirkan dari seorang perempuan. Dia hanya tukang kayu yang miskin. Ya, dia bukan Allah. Ya, tidak ada yang menyebut dia Allah. Tidak ada yang berkata dia Tuhan. Ya, dia bukan Tuhan. Dan mereka memfitnah dia dengan berkata bahwa Yesus datang membawa sekte yang baru, sekte sesat. Mengaku manusia adalah Allah. Dan Yesus dicap oleh mereka melanggar hukum Taurat. Dan di zaman itu, ya, itu adalah wujudnya adalah kita bisa lihat siapa? Itu adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh ular iblis. Dan di zaman sekarang pun rupa iblis itu tetap ada. Itu ada roh-roh antikristus, ya. Mereka yang suka menghujat Yesus, mengata-ngatai dia, mengolok-olok dia, mempermainkan dia. Dan ketika nanti bahwa mengatakan bahwa Yesus lahir dari perzinahan bahkan. Nah nanti waktu pada hari penghakiman mereka akan terima ganjaran buat penghinaan mereka buat kepada Tuhan Yesus. Ada waktunya. Sekarang mereka difur. Ya. Tetapi mereka juga bisa siapa? Mereka juga bisa para pengajar, pendeta-pendeta yang mengajarkan Injil yang murahan. Injil yang lain yang Paulus katakan. Injil yang hanya bicara berkat dan mujizat. Yang tidak mengajarkan jemaat untuk menerima hidup kekal itu sendiri. Tapi bagaimana menggunakan Alkitab untuk menjawab hal-hal lahiriah di bumi. Dan saudara pernah berpikir nggak? Kenapa Yesus nggak berkata, kenapa Tuhan nggak berkata ke Adam, Adam ingat ya, kamu harus makan pohon kehidupan. Kenapa justru dikatakan, kamu jangan makan pohon baik dan jahat, kamu pasti mati. Kenapa Allah nggak berkata aja, Adam ingat ya, kamu harus ingat baik-baik, pohon kehidupan aja kamu makan. Ya, ingat ya, dia pergi, jangan lupa ya, pohon kehidupan. Jangan lupa ya, pohon kehidupan. Jadi Adam sudah di brainwash ya. Sudah dicuci otak untuk hanya makan pohon kehidupan kan? Saya pernah berpikir seperti itu. Kenapa Tuhan bilangnya malah jangan makan pohon baik dan jahat? Yang namanya dilarang itu bikin kita penasaran. Kenapa? Kenapa Tuhan gak bilang, Adam kamu harus makan pohon kehidupan saja? Kenapa? Oh kita lihat perintah Tuhan ini ada di Kejadian 2 ayat 9 dan Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Nanti saya baca sendiri. Ya, kalau kita lihat ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi Tuhan tidak ada penekanan khusus untuk makan pohon kehidupan. Kenapa? Tetapi sebaliknya perintahnya malah jangan makan pohon baik dan jahat. Saya singkat PPBJ. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Kenapa? Ada yang mau jawab? Jadi apa alasannya? Tuhan kasih perintah jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat saja. Jawabannya sebenarnya ada di Wahyu 2 ayat 7.
Ayat 2 ayat 7b kita baca 2, 3. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan. Ini jawabannya. Jadi siapa yang bisa makan pohon kehidupan? Hanya yang menang. Maka baru bisa makan. Jadi ini bukan buah yang saudara bisa petik kapan saja saudara mau. Ya, ini bukan seperti ke taman yang saudara bisa petik-petik buah itu saudara makan suka-suka saudara. Bukan seperti itu. Jadi kenapa Tuhan ngomong gitu? Karena saudara harus menang dulu baru saudara dihadiahin buah kehidupan itu. Itu harus Tuhan yang kasih ke Adam, Tuhan kasih ke tangan Adam buah itu. Jadi jika orang tidak menang dalam imannya, bagaimana dia bisa melihat pohon kehidupan itu? Apalagi mau makan. Lihat aja gak bisa. Mengerti aja enggak, gimana mau makan? Artinya apa? Orang kalau gak mengerti Yesus, bagaimana mau makan firman-Nya? Bisa lihat Yesus aja enggak, Yesusnya udah kayak jimat. Wah, setan Yesus. Ya kan? Sakit Yesus. Wah, Yesusnya kayak jimat. Ya, bedanya cuma ini pakai nama Yesus, kalau ya orang Gunung Kawi, pakai ya itu jimat Gunung Kawi ya. Nggak bisa melihat Yesus dengan benar. Jadi apa maksud di sini? Bahwa hidup kekal itu bukan hidup yang saudara bisa capai dengan kekuatan dan kemampuan saudara sendiri. Ini bukan hidup yang saudara bisa cari dan saudara temukan. Bukan karena saudara pintar. Bukan karena saudara jenius. Bukan karena saudara hebat. Bukan karena saudara radikal. Bukan karena saudara punya kerohanian yang baik. Bahwa hidup kekal itu harus menemui saudara dulu. Harus Tuhan yang kasih. Itu harus Tuhan yang kasih. Itu sepenuhnya bergantung kepada belas kasihan Tuhan buat kita. Sehingga kita bisa terima hidup kekal itu. Ya, saya dari garis keturunan dukun. Engkong saya itu dukun, sakti banget ya. Punya jimat ya, punya setan banyak. Bisa nyembuhin orang. Jadi gak ada garis keturunan pendeta. Gak ada. Gak ada yang sebelumnya pendeta. Jadi artinya apa? Harus Tuhan yang pilih. Harus Tuhan kasih hidup kekal. Jadi saudara, itu sebabnya Yesus datang ke dunia, daripada nunggu saudara yang pergi ke pohon kehidupan, sekarang pohon kehidupan yang datang kepada saudara. Karena kalau nunggu saudara sampai ke pohon kehidupan bisa gak sampai-sampai. Ya, jadi harus Tuhan yang berinisiatif untuk datang kepada saudara dan kasih saudara makan buah kehidupan itu. Jadi itu bukan karena jam doa saudara yang bagus. Bukan karena saudara saat teduhnya bagus. Bukan karena saudara punya kesalehan yang baik. Bukan karena tingkat kerohanian atau kepekaan saudara yang begitu tinggi sampai saudara bisa terima hidup kekal itu. Sepenuhnya Tuhan yang mengerjakan di dalam diri saudara semua kesalehan, semua keradikalan, semua kesungguhan di dalam kerohanian. Itu Tuhan kerjakan di dalam diri saudara sampai saudara bisa lihat pohon kehidupan itu, yaitu Yesus itu. Untuk itu, untuk kita terima hidup kekal, untuk kita bisa masuk kerajaan sorga, harus Yesus lebih dahulu memulai di dalam diri kita. Dia hanya bisa bawa kita ke sorga. Jadi kerohanian dan iman yang baik, itu sepenuhnya bergantung kepada Tuhan sebenarnya. Sampai kita bisa melihat pohon kehidupan itu dan makan dari buahnya. Jadi itu sebabnya Tuhan katakan ke Adam, kamu harus menang atas ujian ini, PPBJ, ya, pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena bagi mereka yang menang, aku akan hadiahkan buah dari pohon kehidupan. Jadi sekarang apa tugas utama kita? Menang ya? Apa? Jadi saudara perlu khawatir gak soal pohon kehidupannya? Jadi kita gak perlu khawatir tentang pohon kehidupannya. Jadi yang harus kita khawatirkan apa? Menang atas godaan dan ujian. PPBJ. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena kalau saudara menang, saudara pasti akan dihadiahkan buah kehidupan. Jadi Yesus datang yang katakan aku pohon kehidupan itu. Dia bilang aku roti turun dari surga, aku mana tersembunyi. Bahkan dia katakan makan dagingku. Ini adalah makanan untuk memberi hidup kekal. Jadi artinya selama kita bisa taat perintah Tuhan, maka kita bisa menang atas ujian pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Yesus pasti memberikan kita makan dari pohon kehidupan itu. Jadi jika Taman Eden adalah taman rohani, itu artinya hidup kita hari ini. Hati kita, maka itu artinya Yesus, sang pohon kehidupan itu juga ada di dalam mana? Ada di dalam diri kita. Maka mari kita datang ke pohon kehidupan, itu artinya datang kepada Yesus. Jadikan dia makanan saudara, artinya terima firman-Nya. Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru. Jangan Alkitab comot-comot. Ya, Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru. Taat pada firman-Nya, cerna firman-Nya dengan baik, dan terus memikirkan dan merenungkan firman itu. Itulah cara makan Yesus, makan daging dan minum darahnya. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada yang bisa datang kepada Bapa untuk terima hidup kekal kalau tidak melalui Yesus. Maka hanya datang kepada Yesus, pohon kehidupan, kita akan terima namanya hidup kekal. Amin. Nah, kalau gitu, mari kita membuat kesimpulan dari tema kita. Poin keempat, mengapa harus ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi poin pertama adalah manusia diciptakan dengan rupa Allah. Yang kedua adalah Taman Eden adalah wujud dari iman Adam. Yang ketiga, siapa yang bisa dapat makan dari pohon kehidupan adalah mereka yang menang. Dan yang keempat, kita akan bahas, kita akan jawab tema kita. Mengapa harus ada pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden? Siapa yang taruh di sana? Siapa? Siapa yang taruh pohonnya di sana? Tuhan yang taruh. Mengapa Tuhan taruh pohon itu di sana? Waktu saya ngijil teman saya, seorang pengusaha, punya 5 perusahaan, saya ingat sekali. Sama ingat ceritanya, dia nolak Injil, dia pulang dari jalan, dia tiba-tiba motornya macet, dia nabrak gitu ya, jatuh, keseret. Ya, semua firman dia bisa terima, firman ini dia nggak bisa terima. Ya, semua firman yang saya sampaikan dia bisa terima, hanya firman ini dia nggak bisa terima. Dia tanya gini, buat apa Tuhan bikin drama seribet itu? Kenapa harus ada pohon pengetahuan baik dan jahat? Tuhan kan berkuasa, kenapa nggak buat satu pohon aja? Pohon kehidupan, tidak usah ada pohon pengetahuan baik dan jahat, sehingga umat manusia bisa jatuh dalam dosa. Jika Tuhan baik, mengapa dia harus menguji kita, sehingga ada kemungkinan kita bisa gagal dalam iman kita. Akhirnya manusia bisa masuk neraka karena dosa mereka. Andaikan nggak ada pohon ini, bukankah Tuhan baik? Harusnya dia buat semua orang masuk ke surga. Seperti itu? Ya, itu pendapat dia. Ya. Dan kebanyakan kita juga mikir gitu kan. Harusnya semua orang, kalau Tuhan baik semua orang masuk surga. Maka sebelum menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus mendefinisikan kata baik. Kata baik di sini. Saya mau tanya saudara, menurut saudara, apakah baik menurut saudara itu sama baik dengan di mata Tuhan? Kau udah pintar ya, udah banyak belajar kitab. Tapi kita seringkali kan maksain baik yang kita supaya Tuhan setuju itu baik. Ya, kata baik ini dalam bahasa Ibrani adalah tov. Bagi orang Yahudi, pertama kata baik ini mereka dengar pada saat kapan? Waktu mereka baca kitab Kejadian, di hari penciptaan ada muncul kata baik ini. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, ada kata baik. Waktu Tuhan katakan, jadilah terang-terang jadi, maka Tuhanlah itu baik. Dan bahkan waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan katakan 2 kali baik. Sungguh amat baik. Baik-baik, tof-tof, 2 kali baik. Jadi kita lihat definisi baik menurut pandangan Tuhan dengan baik pandangan kita lihat apakah sama? Kita lihat, baik bagi manusia itu jika apa? Baik manusia jika apa? Benefit buat saya, menguntungkan saya, itu baik. Orang itu baik, kenapa dia baik? Karena dia baik buat saya. Dia bermanfaat buat saya. Besok dia udah gak bermanfaat, itu orang itu jahat. Jadi baik dan jahat menurut siapa? Menurut saya. Saya Tuhannya. Saya Tuhannya. Itu baik. Baik menurut manusia itu kita jadi Tuhannya. Kalau itu menguntungkan itu baik. Kalau itu gak menguntungkan, gak enak, itu gak baik. Nah repotnya, kadang-kadang Tuhan pimpin hidup kita gak selalu baik loh. Dan di dalam keadaan tidak baik itu belum tentu itu tidak baik loh. Karena pikiranmu bukan pikiranku loh. Jadi baik bagi kita selalu berangkat dari kenyamanan dan kesenangan dan ego kita. Itu baik. Baik versi kita. Kalau itu bagus, kita berkata itu baik. Tetapi kalau itu buat kita susah, kita bilang itu jahat. Tuhan jahat. Kalau Tuhan jawab doa kita, Tuhan baik. Kalau Tuhan nggak jawab doa kita, Tuhan jahat. Nah, saudara pernah dengar cerita yang saya sering ceritakan ya? Orang kejar bus. Lagi kejar bus, kesandung batu, jatuh. Wah, batu sialan, Tuhan jahat. Ya, 1 jam kemudian dengar busnya masuk jurang. Tuhan baik, batu luar biasa ini. Nah, baik jahat menurut diri sendiri. Itu orang paling jahat sebenarnya. Jadi Tuhan, dia jadi Tuhan buat semua hal. Baik dan jahat menurut ukurannya dia sendiri. Jadi saudara, tetapi apa baik menurut pandangan Tuhan? Apa yang dilihat Tuhan baik? Baik bagi Allah adalah ketika firman Allah digenapi. Firman Tuhan ditaati, itulah baik. Makanya waktu jadilah terang, terangnya respon kan? Tuhan bilang apa? Itu baik. Waktu air atas dipisahkan dengan air bawah, mereka melakukan pemisahan, Tuhan bilang itu apa? Itu baik. Ada respon, ada ketaatan.
Waktu kita bisa taat perintah Tuhan, sekalipun itu susah, Tuhan bilang itu apa? Tapi kita bilang apa? Itu jahat. Ya, kalau kita nggak ngerti kita bilang Tuhan jahat. Tapi biarpun Tuhan jahat, kita coba taat lah. Ya, dengan iman kita yang ala kadarnya ini. Tapi Tuhan bilang itu bagus. Mulai dari terpaksa nggak apa-apa. Ya, tapi ujungnya kamu akan bilang itu baik. Jadi saudara, kita kebanyakan selalu mencari kesenangan dan kepuasan diri kita sendiri. Saudara selalu berkata yang baik, bagus, karena selalu mendapat sesuatu dari situ. Tetapi saudara, kadang-kadang waktu kita melanggar firman Tuhan, meskipun itu melanggar firman Tuhan, kita bisa tetap bilang itu baik. Jadi pohon kehidupan adalah pohon yang sempurna dan sangat baik. Ya, karena itu Yesus sendiri. Kalau begitu, pohon pengetahuan baik dan jahat, ya saya mau tanya, itu siapa sebenarnya? Oke, kita bahas tentang pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Menurut saudara, pohon pengetahuan baik dan jahat, ya namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Menurut saya itu baik atau jahat? Saya pernah mikir ini enggak? Pohon pengetahuan baik dan jahat, baik atau jahat? Hah? Yang setuju baik, oh kita voting terus di NJM. Yang setuju baik, angkat tangan. Yang setuju jahat, angkat tangan. Yang nggak angkat tangan, nggak ada pilihan 3. Nungguin apa? Cari aman. Oke, kita akan jawab, kita akan bedah ini pohon. Kita akan belek dia, kita akan lihat seperti apa pohon ini. Jadi pohon ini ada campuran antara baik dan jahat. Betul ya? Jadi sekarang kita bayangin pohon ini, ya jangan bayangin aneh-aneh. Ya. Taman Eden bicara hatinya Adam, betul gak? Di dalam taman itu, ditaruh di tengah-tengah itu ada pohon baik dan jahat. Jadi bayangin ini diri saudara, di dalam hati saudara ditaruh pohon itu. Mateng gak? Masalahnya saudara tahu gak letaknya? Bisa cari, bisa korek keluar. Kalau gak punya firman bisa korek dia keluar? Gak bisa, semua kecampur aduk. Sesuai Kejadian pasal 1, bumi gelap gulita kosong, semua campur aduk. Hanya firman bisa pisahin, terang, bisa pisah, bisa keluarin. Jadi sekarang pohonnya itu ada di dalam saudara, di dalam diri saudara dalam sekali. Dan saudara nggak bisa lihat masalahnya, dia di dalam sekali gimana saya mau keluarin. Masalah saudara tahu nggak letaknya di mana? Kalau nggak ada firman, saudara bisa cari, tapi dapat. Ayo loh. Saya jadi sekarang bayangin, pohon itu di dalam diri saudara. Oke? Kalau kita ingat hari penciptaan hari pertama, Tuhan jadikan terang, terang jadi itu, terus kemudian Tuhan pisahin terang dengan gelap. Artinya ada pekerjaan pemisahan. Oke? Kemudian air atas dipisahin dengan air bawah. Kita udah bahas itu artinya. Dan hari 1, 2, 3 dan sampai 6 ada pemisahan. Manusia dengan binatang dipisahin lagi. Dan yang luar biasa ketika sampai kepada pohon pengetahuan baik dan jahat, kecampur lagi. Terang dan gelap tercampur. Ya, baik dan jahat tercampur lagi. Jadi gini, jika saya melakukan dosa, kemudian saya melakukan hal itu, saya mengalami kesenangan dan kenikmatan waktu saya melakukan dosa itu, ya hasilnya kan saya senang, ya karena itu yang saya mau. Saya puas, saya bahagia, saya senang kok, ya kan? Dan ketika saya senang, saya bisa bilang itu baik atau jahat. Baik ya, jujur sekali saudara ya. Wah luar biasa jemaat NCM ya, saudara jujur sekali ya. Biasa orang bilang, itu jahat, saya tahu itu jahat. Saudara ngikutin saya ulang ya. Saya bikin dosa, dari hasil melakukan dosa itu saya jadi senang. Saya jadi kaya, saya jadi bahagia, saya bisa ngapa-ngapain aja, saya bisa suka-suka saya. Biasanya saya akan katakan, apa yang saya lakukan ini baik atau jahat? Wah luar biasa, pinter ya saudara ya. Ya, kita biasa akan membenarkan tindakan kita, betul gak? Sekalipun itu salah loh, kita akan bilang itu baik. Dan kalau kita bilang itu jahat, itu sungguh bohong besar lah. Kita gak mau jujur aja. Kebanyakan kita akan membenarkan apa yang kita lakukan meskipun salah loh. Jadi pohon baik dan jahat itu sebenarnya lagi ngomongin siapa? Diri sendiri. Pintar sekali jemaat ICM. Luar biasa ya. Lulus saudara ya. Sesi ini saudara lulus. Ya. Lagi ngomong diri sendiri. Di dalam diri kita semua tercampur aduk. Selama belum ada terang firman, semua tercampur aduk. Kita gak bisa lihat mana yang benar, mana yang salah. Semua kecampur aduk. Gak bisa bedain tangan kiri, tangan kanan. Oke, sekarang saya kasih kuis buat saudara Sojo. Sekarang gini. Kalau misalnya ada 20% baik dan 80% jelek, itu baik atau jahat? Ulang, 20% jahat,
80% baik. Baik atau jahat? Jahat, oke. Kalau 50% baik, 50% jahat. Baik atau jahat? Enggak ada yang mau bilang lumayan baik gitu ya. Masih jahat, oke. 70% baik, 30% baik. Baik atau jahat? 70% baik, 30% jahat. 90% deh, 90% baik, 10% jahat. Ada provokatornya di belakang memang kenceng semua, jahat semua ngikut langsung ya, cari aman ya, jahat. Ada yang mulai dulu. Oke, saya lebih mudahkan lagi buat saudara. Kalau 99,9% baik, hanya 0,1% jahat, baik atau jahat? Udah pinter ya kalian ya. Cuma aja yang pinter-pinter. Kenapa jahat? Karena menurut Alkitab yang 0,1% itu, kalau saya mendalami Alkitab, saya akan temukan kenapa jahat. Bahwa menurut Alkitab bahwa jika ada hanya 0,1% yang jahat, 0,1% ini akan menelan yang 99,9% yang baik. Itu yang terjadi. Minggu lalu sambil makan siang dengan beberapa pekerja kita, saya sempat diskusikan nih. Saya bilang kita nggak boleh, masih ingat? Kita nggak boleh nyisain 0,1% bahkan yang jahat. Bahkan cuma 0,1%. Karena 0,1% itu iblis bisa pakai untuk menjatuhkan kita. Itu bisa kesombongan, rasa puas diri, merasa lebih rohani, merasa udah bagus, ya, merasa kita udah sempurna. Iblis akan pakai 0,1% itu, hanya modal 0,1 itu untuk hancurkan saudara. Itu bisa bicara rasa percaya diri, keangkuhan, kesombongan, masalah pernikahan yang belum beres, keterikatan dengan dosa yang belum beres, masalah seks, keserakan soal uang, dikuasai hawa nafsu, keinginan untuk dikenal, dihormati, masalah anak. Ya, setan bisa pakai 0,1% itu untuk mencari waktu dan tepat, kesempatan yang tepat untuk menjatuhkan saudara, untuk menghancurkan saudara, hanya bermodalkan 0,1%. Percayalah, nggak ada yang imun, nggak ada yang imun, dan nggak bisa merasa bagus. Saya sangat memahami hal ini. Saya mau kasih ilustrasi buat saudara tentang 90% baik. Apakah itu baik? Jika masih ada 0,1% yang jahat. Ya, ini air yang murni, ini 100% baik, murni. Karena ini murni, saya bisa minum. Saya minum. Murni, 100%. 100% baik. Tapi bagaimana kalau misalnya saya teteskan racun? Nggak banyak, nggak perlu banyak. Cukup 0,1%. Cukup 0,1%. Hanya butuh 0,1%. Maka 0,1% jahat akan menelan yang murni. Nggak banyak kan? Cuma setetes tadi, nggak butuh banyak. Jadi saudara, sekarang di dalam botol saya ada 99% baik. 99,9% baik, ada hanya 0,1% jahat. Sekarang saya minta tolong saudara, kalau saudara ada yang bilang ini baik, tolong pisahkan buat saya yang 0,1%. Bisa? Udah nggak bisa. Apakah masih bisa diminum? Nggak bisa lagi. Tapi kan cuma 0,1. Nggak apa-apa lah gitu kan. Kan oke. Jadi bagaimana kita bisa menang atas ujian pohon baik dan jahat? Yang pertama, kita harus punya iman yang terbangun. Yang berjaga-jaga senantiasa waspada dan terus terbangun. Itu rahasianya. Matius 24 ayat 1 katakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. 1 Petrus 5, 8, 9 katakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Perhatikan. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang kedua saudara harus jadi orang yang hidup sebagai orang siang, jangan sebagai orang malam. Alkitab katakan demikian. Yang terus melakukan pekerjaan Bapa dengan memelihara iman siang. Saya harus punya iman siang itu dan menginjil. Yohanes 9:4 katakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, itu Bapa. Selama masih siang,
Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Yang ketiga, saudara bisa menang adalah jika saudara percaya firman Yesus secara mutlak tanpa mempertanyakan dan meragukan. Jadi kita harus makan terus buah perkataan dari firman Yesus, ya, taat tanpa meragukan, maka kita bisa menang. Tetapi seringkali kita lebih suka tawar-menawar kan sama firman Tuhan. Ya, disuruh kasih 10, kita kasih 5. Disuruh lakukan A, kita lakukannya A minus. Bahkan diparahi suruh melakukan A, kita lakukannya B. Malah lakukan C lagi. Jadi sebenarnya sangat sederhana. Asal taat saja. Coba masa kita bisa taat saja gak? Susah ya. Kita suka nawar-nawar, kompromi sama Tuhan. Padahal tinggal makan aja, kita akan hidup. Masalahnya kita mau makan gak? Buah perkataan firman Yesus tuh, mau makan gak? Nggak mau ya. Kita nggak mau. Kita lihat ada yang lebih enak buat dimakan. Itu namanya dosa. Bukan firman Tuhan. Ada ego, ada keserakahan, ada hawa nafsu yang kita mau kasih makan dalam diri kita. Jadi Tuhan katakan jangan makan pohon itu. Maka kalau Tuhan yang jangan makan, ya jangan makan. Jangan deket-deket. Apalagi makan. Jadi kalau Tuhan yang jangan makan, kalau saudara sampai bisa tidak makan, maka saudara bisa 100% jadi apa? Pohon kehidupan. Betul gak? Kalau saudara gak makan pohon itu, maka saudara akan jadi apa? Pohon kehidupan. Dan akhirnya saudara akan bertemu dengan pohon kehidupan dan bisa makan buahnya. Tapi kalau saya lihat persoalan tentang pohon pengetahuan baik dan jahat ini sepertinya perjanjian yang mengerikan dan menakutkan ya. Antara Tuhan dengan manusia. Tuhan bilang apa? Jangan makan, kamu pasti mati. Terdengar seakan-akan gak adil. Gak adil. Sepertinya gak ada pilihan, gak ada kondisi bisa memilih. Akan tetapi jika kita punya hubungan dan pengenalan cukup baik sama Tuhan, maka perintah-perintah ini yang seakan-akan sangat mengerikan, ya. Kalau saudara punya pengenalan yang baik tentang Tuhan, saudara akan menemukan di dalam perintah Tuhan sebenarnya yang mengerikan, yang seakan-akan tidak ada kompromi, sebenarnya terkandung kasih dan anugerah Tuhan yang sangat besar. Saudara setuju itu? Jadi kalau saudara merasa firman Tuhan itu membatasi ruang gerak saudara, saya merasa firman Tuhan itu seperti membebani saudara, sebenarnya masalahnya ada di mana? Ada di pengenalan saudara. Saudara nggak cukup kenal Tuhan dengan baik. Sehingga kita jadi curiga, kita nggak aman di bawah pimpinan dia. Kita punya cara sendiri buat memimpin hidup kita. Betul nggak? Ya atau ya? Betul apa benar? Jadi saudara, dari perintah ini sebenarnya Tuhan sedang menahan langkah kita untuk tidak pergi ke pohon itu. Dan jika kita mau taat sebenarnya, Tuhan akan lindungi kita dan menuntun kita bisa sampai ke pohon kehidupan sebenarnya. Jadi kita harus menyadari pemahaman ini bahwa justru larangan itu bukan sebuah perintah yang kejam yang membatasi ruang gerak kita. Bukan Allah mau bikin hidup kita susah lewat firman dia, lewat hukum-hukum dia. Bukan Tuhan mau bikin kita susah, tetapi justru Tuhan mau kasih berkat yang besar. Jangan makan pohon itu, kamu mati, karena aku mau kasih kamu hidup. Aku mau kasih kamu lebih baik. Cuma masalahnya saudara, mata kita hanya bisa mentok lihat apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Mata kita hanya bisa mampu lihat dunia ini dan kesenangannya. Mata kita nggak bisa lihat sampai ke surga, itu masalahnya. Itu problemnya. Tapi kalau mata kita bisa lihat sampai ke surga, kita bisa buang ini pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Karena mata kita mentoknya hanya rasa puasnya kalau dipuji manusia. Ya, lebih berasa mana? Dipuji manusia daripada dipuji Tuhan yang nggak kelihatan. Iya, orang Tuhan gak kelihatan, gak kedengeran juga. Jadi berasa dipuji manusia. Ayo melakukan segala sesuatu buat siapa? Buat manusia. Jadi saudara, setiap hari kita ditawarkan untuk makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Mungkin saudara bisa berkata, saya punya keradikalan rohani yang bagus. 0 sampai 100, skala 0 100, skor saya 90. Saya gak akan jatuh. Saya gak akan jatuh dalam dosa ini. Saya gak akan jatuh dalam ujian ini. Saya gak mungkin jatuh. Ya, kita pernah hari ini semua yang merasa bisa begitu. Saya percaya selalu bisa jatuh atau tidak bisa jatuh. Oh iya, rohani sekali saudara ini ya, pintar sekali bisa jawab ya. Jadi semua kita punya potensi bisa jatuh, setuju? Ya, tapi orang Kristen di luar sana sih sakti-sakti sih. Mereka merasa diri mereka akan ke surga dan gak akan jatuh. Bayangin pohon itu di dalam diri kita, bagaimana kita gak bisa jatuh. Dia ada di dalam diri kita loh. Bukan di luar. Jadi saudara, bagaimana kita bisa menang? Artinya saudara, kita harus memisahkan dia di dalam diri kita. Mengeluarkan dia di dalam diri kita.
Tapi saudara harus kenal baik diri saudara dengan baik. Dan kebanyakan kita, kalau itu menguntungkan kita, kita lihat itu baik, itu masalahnya. Pertanyaan gini, waktu saudara ditegur orang, saudara bisa lebih baik bisa terima atau nggak bisa terima? Hah? Nggak bisa terima. Atau saudara lihat diri saudara baik atau jahat? Ya itu dia kan. Tadi saudara bilang pohonnya di dalam diri kita bakal rentan jatuh. Tapi sekarang saya balikin. Saudara nampaknya seperti orang yang, saudara nampaknya sebagai orang yang tahu saudara bisa jatuh, tahu nggak sebenarnya waktu diingatkan? Hah? Oh gimana udah pusing ya. Tadi saya ditanya, saudara kita punya kemungkinan jatuh atau enggak? Jatuh ya kan. Pertanyaan saya adalah waktu saya tegur, saudara bisa terima atau enggak? Jadi saudara nampaknya seperti orang yang tahu saudara bisa jatuh atau tidak? Hah? Tidak kan? Artinya saudara merasa diri saudara apa? Baik, bagus. Susah sekali kan belajar ini. Bolak-balik. Ya, jawabnya pinter. Waktu praktiknya itu jebot, nol lagi gitu ya. Konsepnya jago, tapi waktu kita praktekin, waktu itu datang dalam hidup kita, ujian itu mulai datang, kita diperhadapkan. Kita nolak loh, kita denial, kita gak mau. Enggak, saya gak gitu. Nah saudara, saya lihat ya prakteknya susah ternyata. Jadi harus kenal diri dengan baik. Oke? Bagaimana bisa kenal diri? Melalui belajar firman. Saudara harus penuh firman, Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru. Baru saudara punya pedang roh yang tajam, saudara bisa pisah-pisahin, cincang, ya, keluarin semua yang jahat dalam diri saudara, bersihin. Ya, ditarik keluar, buang semua. Lalu belajar firman. Sehingga setiap pemikiran, motivasi, maksud hati saudara akan diuji, diperiksa sama Alkitab. Baru bisa keluar. Kalau gitu kita akan masuk ke dalam pemikiran kita gini. Ketika Adam makan pohon pengetahuan baik dan jahat, dikatakan mereka jadi tahu kan, yang baik dan jahat. Ini akan lebih serius lagi pertanyaannya. Yang menurut saudara, di sini gerejanya mikir terus ya. Sian banget saudara ya. Tapi biar pinter. Ya. Menurut saudara, ya, ini pertanyaan cukup menantang. Menurut saudara, Tuhan tahu gak yang baik dan jahat? Artinya Tuhan pernah makan gak ya? Tuhan pernah makan gak pohon ini? Atau gini deh, kalau dibalik gini, pertanyaan yang lain di gini. Kalau Tuhan makan pohon ini, kira-kira Tuhan mati gak? Kalau Tuhan minum racun ini, mati gak dia? Nah sekarang selalu jadi ngerti kan? Dia gak mati, betul gak? Jadi Tuhan itu sama kita tuh seperti orang tua. Pohon baik dan jahat itu seperti pisau di tangan anak kecil. Ya. Jangan main pisau, nanti kamu celaka. Bukan gak boleh main pisau, tapi usianya belum cukup loh main pisau. Kalau udah cukup dewasa boleh pegang pisau. Tapi karena belum cukup usia, kedewasannya belum cukup, belum boleh main-main ini. Jadi saudaranya saya, kalau gitu kita boleh main-main sama pohon ini nanti ya? Oh enggak bisa. Khusus pohon ini enggak bisa, tapi ini sebuah ilustrasi. Tapi karena Tuhan kedewasaannya, kesempurnaannya sampai, sekalipun dia menyentuh itu, dia makan pun, dia enggak akan mati. Saya ngerti maksudnya, ini saya maksud tentang bahwa kalau saudara di dalam saudara sudah sangat terang, meskipun gelap datang, saudara gak akan jadi gelap. Keren ya, kalau punya iman sampai bisa kayak gitu ya. Saudara, Roma 8:28 orang Kristen suka quote kata itu. Semua baik, betul gak? Semua baik itu artinya gitu loh, meskipun yang jahat datang, saudara akan tetap baik loh, gak jadi jahat. Sekalipun itu kanker datang, saudara akan bilang itu baik loh. So, bisa belum punya iman kayak gitu? Sekalipun Tuhan bilang, waktumu di dunia selesai, kamu harus hari ini mati. Kalau saudara bisa bilang itu baik loh. Sekalipun bisnis sepi, saudara bisa bilang itu baik loh. Itu artinya iman itu sama Tuhan tuh udah terang banget. Sampai gelap coba masuk pun gak bisa. Sampai mau cewek nari-nari bugil depan saudara pun saudara gak bisa nafsu. Nah itu dia. Itu saking terangnya. Gak bisa ada gelap. Kalau bisa punya iman kayak gitu ya. Tapi itu target kita kan, mau jadi Allah kecil. Iman NJM lagi disiapin ke sono loh saudara. Imannya di mana gelap datang pun tetap terang. Jadi saudara, jadi intinya setiap kita hari ini harus berhati-hati, jangan bercakap-cakap sama iblis. Ya.
Jangan ngobrol sama ular, ya. Karena pasti kita kalah. Kenapa pasti kalah? Karena ular, iblis selalu menawarkan hal-hal yang kebanyakan selalu cocok sama keinginan hati kita. Makanya jangan bercakap-cakap. Jangan deketi pohon itu. Tuhan bilang jangan makan, ya jangan makan. Jangan coba memikirkannya. Ya, jangan coba deket-deket, jangan coba berurusan sama dia. Hawa waktu dia dengar apa yang ular tawarkan, dia menjadi segera menemukan alasan yang kuat untuk bisa makan pohon itu. Dan jika dikatakan, jika kamu makan kamu pasti mati. Kalau kita balik, bagaimana kalau nggak makan? Maka akan pasti hidup. Pasti hidup. Jadi di balik perintah yang mengerikan sebenarnya, ada solusi buat terima hidup sebenarnya. Bukan nggak ada solusi, tapi ada solusi. Tapi kadang-kadang solusinya kita nggak suka. Itu taat firman, kita nggak suka. Jadi mengapa pohon pengetahuan baik dan jahat harus ada di taman itu? Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 2, dikatakan bahwa kegelapan sudah ada di dunia. Sebelum Tuhan jadikan terang, gelap sudah hadir di situ. Kapan gelap sudah hadir? Waktu kitab Yesaya tulis bahwa iblis diusir dari surga, mereka dibuang ke bumi. Jadi artinya bahwa di hari penciptaan Tuhan katakan jadilah terang, dan mengakhiri penciptaan manusia sebenarnya dasar dunia diawali sudah gelap. Iblis sudah ada di sana sebelum Tuhan menciptakan dunia. Jadi dunia ini sudah diserahkan ke tangan iblis. Jadi saudara, mengapa Tuhan taruh Adam di Taman Eden yang ada di dunia? Tujuannya adalah untuk mentes Adam, menguji Adam. Jadi ada misi untuk Adam genapi. Ada tugas. Ada tes yang harus diselesaikan. Jadi Adam bukannya enak-enak aja bisa suka-suka makan buah, suka-suka hidup senang-senang, tanpa ada beban, tanpa ada tanggung jawab seperti orang Kristen hari ini ya. Seperti mau ke sorga, seperti mau tamasya. Ya orang Kristen, teman-teman kita di luar sana kan gitu. Ke sorga udah yakin pasti selamat kan, sekali selamat pasti selamat. Ya, bahwa asal percaya Yesus selamat kan. Jadi pergi ke sorga kayak ke tamasya, udah yakin pasti selamat. Padahal ada ayat yang lain bilang kerjakan keselamatan takut dan gentar. Tuhan suruh berjaga-jaga dan waspada. Kalau memang segitu gampangnya, kenapa Tuhan Yesus sendiri bilang berjaga-jaga dan waspada? Kamu bisa kehilang keselamatan. Jadi saudara, Adam dikasih misi rahasia oleh Tuhan. Adam ini seperti agen rahasia. Tugas dia adalah untuk apa? Menjinakkan bom. Itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu yang harus Adam taklukkan. Caranya gimana? Jangan makan. Jangan makan pohon itu. Tetapi Adam lupa apa misinya sehingga gagal dalam misinya. Jadi saudara, sekarang saya mau bertanya kepada saudara ke pertanyaan yang lebih serius lagi. Dikatakan tadi Adam diuji. Betul? Adam diuji dari pohon itu. Tapi dikatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai manusia. Betul gak? Saya tahu ayatnya ada. Ya kan? Walaupun kata yang dipakai di Yakobus adalah ujian, bukan pencobaan. Kita lihat sekarang. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, 13, 15. Kita baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu sukacita jika kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketabahan. Biarlah ketabahan memberikan hasil yang penuh supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan apa-apa. Lihat, targetnya jadi sempurna loh saudara. Ayat 13, ini yang paling penting. Jika seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tadi Adam diuji. Pertanyaannya adalah, tetapi siapa yang mencobai kita? Ayat 14. Namun setiap orang dicobai ketika ia diseret dan dipikat oleh apa? Keinginan sendiri. Kita dicobai oleh keinginan kita. Jadi kalau di dalam diri kita nggak ada keinginan, kita masih bisa dicobai nggak? Kalau di dalam saya nggak ada keinginan, tidak ada keinginan tentang perempuan, ada nggak bisa pencobaan perempuan datang? Kalau di dalam saya nggak ada keinginan untuk jadi serakah di dalam uang, bisa nggak? Kalau nggak ada kehausan untuk punya kuasa, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kalau nggak ada keinginan bisa dicobai? Nggak bisa. Jadi sekarang gimana latihan supaya jangan ada keinginan? Bisa? Susah. Belajar Alkitab nanti bisa. Amin? Amin. Jadi cari duit buat apa dong? Buat bangun kerajaan Allah sih. Bukan bangun kerajaan saudara. Ayat 15, ketika keinginan dibuahi, ia akan melahirkan dosa, dan ketika dosa menjadi matang, ia akan melahirkan maut. Ini persis seperti proses Hawa dan Adam jatuh dalam dosa lewat pencobaan pohon pengetahuan baik dan jahat. Waktu ditawarin mereka lihat itu, mereka jadi tergoda, jadi termotivasi dan mereka makan.
Dan akhirnya mereka nggak lulus. Oke, sekarang kita highlight ayat 13. Kata dicobai di sini dalam bahasa Yunani ada peraso. Jadi aku sedang dicobai Allah. Kata dicobai adalah peraso, artinya adalah untuk membuktikan. Ya, untuk membuktikan apa? Tahan atau enggak? Tahan uji atau tidak? Jadi pohon itu untuk membuktikan saudara tahan uji atau enggak. Asli atau palsu? Anak Allah atau anak dunia? Pohon itu tujuannya buat ngetes saudara. Atau arti lain adalah untuk mencobai, untuk menguji, untuk menggoda. Itu peraso. Jadi aku sedang dicobai Allah, artinya dicobai itu. Tetapi dia bilang bahwa Allah tidak dapat dicobai. Kata tidak dapat dicobai dalam bahasa Yunani ada aperastos. Aperastos artinya tidak bisa dicobai. Belum berpengalaman. Belum berpengalaman. Artinya apa? Tidak kenal dunia dosa. Awam, bodoh untuk hal dosa. Bukan karena nggak tahu, tetapi tidak mau kenal hal itu. Kalau nggak pengen tahu, apakah bisa digoda? Nggak bisa. Kita digoda karena iblisnya tahu kalau saudara mau. Jadi dia akan goda saudara apa yang saudara mau. Loh. Dia tahu yang saudara mau, dia akan kasih yang saudara mau. Makanya selalu cocok sama yang saudara mau. Saudara nggak doain perempuan, nggak ditawarin perempuan. Tapi selalu doain duit, ditawarinnya duit. Saya kan maksudnya, selalu begitu mekanisme. Maka definisi berikut dari aperastos adalah tidak dapat digoda. Karena nggak ada keinginan, nggak bisa digoda. Nggak minat, kalau itu nggak minat, saudara nggak bisa dicobai. Jadi saudara harus hari ini harus mikir, apa yang masih minat di hati saudara? Mau dihormati orang? Mau dilihat orang bagus? Mau kelihatan apa? Misalnya, mau apa? Selama ada minat itu yang akan dites. Itulah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, yang akan dites buat hidup saudara. Jadi kalau kita bisa aperastos, artinya tidak perlu kenal dosa, menjadi awam dan bodoh terhadap dosa, maka kita akan jadi seperti Tuhan. Kita tidak bisa dicobai. Karena memang tidak ada ketertarikan sama sekali. Maka kalau kita lihat Yakobus 1:13, kita bisa simpulkan bahwa pekerjaan iblis memang mencobai semua orang. Orang dunia dicobai dengan pohon pengetahuan baik dan jahat, perhatikan baik-baik, hasilnya apa? Mereka akan diberikan semua yang mereka inginkan di hatinya. Ya, yang doyan cewek biar dia mati sampai bersama keliling cewek tapi gak bisa lihat firman. Yang doyan duit dikasih duit sebanyak-banyaknya sampai dia gak bisa lihat firman. Itu saudara jadi ngiri sama orang kaya. Pada itu lagi dikerjain loh. Hah? Yang suka karunia gak mau belajar Alkitab dikasih lihat karunia sekalian. Banyak mujizat sampai gak mau belajar Alkitab. Karunia paling tinggi di atas belajar kenal Tuhan dan firman. Ngeri loh. Ayo. Dikasih semua yang saudara mau lihat. Sampai saudara gak bisa lihat dunia firman. Gak mau belajar Alkitab. Gak bisa kenal Tuhan. Sampai kepada mati. Ngeri. Tapi bagi anak Allah, waktu dicobai dengan pohon ini, hasilnya apa? Mereka akan menang. Pencobaan ini justru membedakan mereka sebagai anak Allah atau anak dunia. Mana yang takut sama Tuhan? Mana yang takutnya sama uang? Mana yang takut Tuhan? Mana yang takut miskin? Saudara lebih takut Tuhan, takut miskin. Jujur. Hah? Ayo jujur. Saudara takut Tuhan atau takut miskin? Takut miskin ya gitu. Ya. Berarti imannya harus terus sempurna supaya bisa hanya takut Tuhan. Ya. Nanti Tuhan pelihara. Matanya hanya lihat uang, kekuasaan atau lihat firman. Bekerja melakukan kemuliaan bagi diri sendiri atau kemuliaan bagi Tuhan. Semua akan diuji. Jadi Allah mengizinkan iblis mencobai kita untuk melihat kita bisa menang gak dalam pencobaan ini. Tetapi kalau kita bisa tidak dapat dicobai, maka kita akan seperti Tuhan. Akan imun terhadap pencobaan. Matius 13:24-25 dikatakan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka katanya. Perhatikan baik-baik. Hal kerajaan sorga sumpama orang yang menaburkan benih. Kata benih di sini ada singular. Ini sedang menjelaskan Adam, manusia pertama. Yang baik di ladangnya bicara Taman Eden. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, itu ular iblis di sini. Menaburkan benih lalang, itu pohon pengetahuan baik dan jahat di sini. Di antara gandum lalu pergi. Dan kita tahu ayat ini bicara tentang siapa yang bisa masuk ke kerajaan sorga. Di penghujung cerita ayat ini. Siapa yang bisa masuk, siapa yang tidak masuk. Lalang gak bisa masuk ke kerajaan sorga, gandum bisa masuk. Tapi kedua-duanya dibiarin tumbuh kembang.
Ada gereja yang bicara firman di bawah, ada gereja yang bicara firman yang di atas. Semua dibiarkan tumbuh kembang. Orang nanya saya, kalau Tuhan baik kenapa firman ini tidak tersebar ke semua? Sengaja dibiarin biar terklaster, biar nanti manennya gampang. Manennya gampang kan kalau sudah terklaster. Oke, pertanyaannya gini, ini lebih serius lagi. Ini lebih serius lagi. Pertanyaan harus saudara pikirkan. Menurut saudara, apakah kerajaan sorga itu seperti open house? Siapa saja boleh masuk. Tuhan baik, kalau Tuhan baik semua orang bisa masuk kerajaan sorga. Boleh? Seperti itu. Itu yang saudara mau kan? Tapi itu yang saudara mau kan? Soalnya kan Tuhannya selama ini Tuhan universal. Yesus mati buat semua orang. Yesus mau selamatkan semua orang, apa iya? Yesus mau selamatkan semua orang? Siapa yang Yesus mau selamatkan? Umat pilihan namanya. Yesaya sebut sebagai Se'ar Yasub, bilangan sisa. The remnant. Banyak yang tetap ditawan di Babel, tapi hanya sisa yang pulang ke Yerusalem. Banyak yang tetap tertinggal di dunia, tapi hanya sedikit yang pulang ke kanan di sorgawi. Itu gambarannya sudah jelas semua. Yesus mati buat umat pilihannya. Dia tidak mati buat semua orang, kenyataannya. Itu kabar yang mungkin gak enak, tapi itu fakta. Jadi saudara, sorga bukan sebuah tempat yang saudara bisa keluar masuk suka-suka hati. Benih yang baik dan lalang, apakah di sorga boleh hidup bersama-sama? Gak bisa. Tapi kan Allah itu kasih. Kenyataannya gak seperti kita berpikir. Kasih Allah itu seperti itu. Menurut saudara kenapa harus ada batas wilayah antar negara? Kenapa? Harus kalau di peta saya lihat ada garis merah membedakan Indonesia dengan Australia. Indonesia dengan Singapura, harus ada batas wilayah. Menurut saudara kenapa? Harus ada batas wilayah. Tujuannya apa? Supaya teroris gak bisa masuk. Kenapa mesti ada paspor? Supaya teroris jangan masuk. Gak seperti Eropa sekarang. Open house. Kelimpungan sendiri sekarang. Teroris masuk semua ke Eropa. Copet di Prancis sudah jadi tempat yang gak bagus. Banyak copet sekarang. Kenapa? Ya itu dia, open house. Sorga gak begitu? Apakah saudara mau surga seperti itu? Siapa saja bisa masuk di sana? Kan Allah kasih, saudara mengasihi semua orang, ya siapa aja boleh masuk. Jadi saudara bisa bayangin kalau orang berdosa, ya sudah makan pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka jadi jahat kan? Terus kemudian mereka masuk ke surga, mereka makan pohon kehidupan yang bisa kasih mereka hidup kekal. Saya bisa bayangkan waktu mereka masuk di dalam kekekalan, di dalam jahatnya mereka, dan mereka masuk ke surga, mereka hidup sama saudara. Saudara mau gak? Jadi apakah tempat itu masih cocok disebut sorga? Saudara, belum lama ini saudara, saya bikin visa ke Amerika. Dan saya lihat antriannya panjang sekali. Banyak orang mau ke Amerika, ngadu nasib. Dan banyak kan yang diterima atau ditolak. Ditolak. Amerika susah sekali. Banyak kan tolak. Ya tapi puji Tuhan saya disambut dengan baik. Ya interview saya bilang, dia nggak bikin pertanyaan aneh-aneh sama saya, yang interview ya. Dia malah bilang enjoy your trip ya. Terus dia doain saya supaya baik dan sehat. Bagus banget ya. Tapi saya dapat visa saya. Sekarang misalnya saudara tanya petugas imigrasi Amerika, you kenapa nggak susah banget sih masuk negara you? Kenapa sih kamu nggak kasih semua orang aja masuk seperti Eropa? Saya yakin, waktu saya nanya itu saya akan dicuekin. Ya, dia nggak akan gubris saudara. Maka seperti itu Taman Eden. Bahwa Tuhan membuat sebuah pemisahan. Tidak semua orang bisa masuk di situ. Jadi ini adalah tes ujian. Ukuran standar. Siapa yang bisa masuk, siapa yang nggak bisa masuk. Pohon pengetahuan baik dan jahat adalah ukuran tes standar kelulusan. Siapa yang bisa masuk surga, siapa yang nggak bisa masuk. Itu tujuan dia ditaruh di situ. Untuk menguji kita. Ia adalah alat ukur penentu siapa yang berhak terima hidup kekal dan masuk ke surga. Dan siapa yang tidak bisa masuk dan harus ke neraka. Siapa yang pegang dia, masuk neraka. Siapa yang menolak dia, akan bisa masuk surga. Jadi untuk membedakan siapa yang memenuhi syarat. Siapa yang bisa menerima berkat makan pohon kehidupan dan siapa yang tidak. Jadi kesimpulan saudara, untuk kita bisa makan pohon kehidupan apa yang harus kita lakukan? Kita harus fokus hanya kepada pohon pengetahuan baik dan jahat.
memastikan kita semua menang. Itu targetnya. Karena itu susah sekali ditaklukkan. Kenapa? Kenapa susah ditaklukkan? Karena pohon itu ada di mana? Yang pertama, dia ada di dalam diri kita. Yang kedua, dia ada di luar kita. Dan yang ketiga, ada iblis juga yang bekerja. Mensupport pohon ini. Mendukung pekerjaan pohon ini. Jadi pohon ini selain di dalam diri kita tadi, ada di sekeliling kita. Belajar kesalahan Adam Hawa, di Kejadian 3 ayat 1-3 dikatakan bahwa mereka bisa sampai makan pohon itu, karena di dalam diri mereka ada keserakahan, ya, ada keinginan untuk memakan pohon itu. Dan mereka mendengar suara dari luar iblis, sehingga mereka mengabaikan firman Tuhan. Mereka meremehkan firman Tuhan dan lebih milih dengar suara ular. Dan hari ini pohon pengetahuan baik dan jahat, dia juga ada di sekeliling kita. Yaitu mereka yang membawa pengajaran Injil murahan, motivator, filosof, pendeta, pembicara-pembicara, trainer-trainer yang terkenal. Mereka dipakai iblis untuk mencobai kita, memperlihatkan isi hati kita. Apakah kita benar-benar takut akan Tuhan atau takut miskin? Takut akan Tuhan atau takut susah? Kita cari pujian Tuhan atau pujian manusia? Atau pengakuan manusia? 2 Korintus 11, 14, 15 katakan hal ini tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Perhatikan. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran loh. Artinya mereka ada di gereja. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kiranya Tuhan kasih kita roh yang bisa membedakan pekerjaan mereka. Nabi-nabi palsu ini. Saya pikir dulu nabi palsu orang-orang dari agama lain. Saya baru sadar ternyata saya dulu pernah jadi profesinya nabi palsu. Waktu kapan? Waktu saya nggak ngajarin Alkitab. Waktu saya hanya ngajarin kesaksian hidup. Saya pernah jadi nabi palsu. Saya pernah menjadi nabi palsu yang bikin mujizat dan orang ngikut saya. Dan saya jadi bangga punya banyak pengikut karena mujizat yang saya lakukan. Mereka akan tampak seperti malaikat. Tapi di dalamnya ada iblis yang penuh dengan kepalsuan, tipu daya, keserakahan, kesombongan. Kira kita gak tertipu oleh ajaran mereka. Dan kira kita bisa menang atas godaan pohon pengetahuan baik dan jahat. Setelah kita semakin banyak belajar firman, kita bisa memisahkan baik dan jahat di dalam diri kita. Efesus 4 ayat 27 katakan, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi jangan izinkan setan datang bicara dengan saudara, tinggalkan dia. Ketika dia coba bicara sama saudara, jangan kasih kesempatan dia bicara sama saudara. Karena saudara pasti kalah. Karena dia selalu menawarkan apa yang saudara mau. Karena dia tahu persis apa yang saudara mau. Dia akan beri itu, tawarkan saudara. Tinggalkan dia. 2 Korintus 11 ayat 4 katakan, sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi selama masih ada banyak keraguan, kebimbangan, ketidakpercayaan kepada firman Tuhan, ketika pohon ini datang menawarkan ideologinya, pahamnya, maka saudara akan mulai memikirkannya. Dan dia akan mengajak saudara untuk setuju dengan pemikirannya. Dan meyakinkan saudara bahwa ini adalah yang terbaik. Dan akhirnya dia berhasil meyakinkan saudara. Dan saudara akhirnya makan buah pengajarannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus benar-benar anggap serius firman Tuhan. Jangan anggap remeh, jangan dientengkan. Berusaha memikirkan bagaimana bisa taat melakukan firman. Jangan, saya akan lakukan sebisa saya. Kalau saya sempat, saya akan pikirin firman. Nggak bisa begitu, saudara. Sekarang ada jauh lebih penting, saya ada bisnis yang harus saya urus. Mikirin firman nanti-nanti aja, karena ini nggak ada duitnya. Ini seperti tahayul. Saya nggak perlu serius. Ketika saya menempatkan posisi firman di urutan yang kesekian, saudara, apa yang terjadi sama saudara? Saudara justru sedang semakin dekat kepada pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan di akhir zaman, banyak orang akan murtad dari imannya, meski mereka Kristen, tiap minggu ke gereja, pelayanan, rajin, akan murtad pada akhirnya. 1 Timotius 4 ayat 1-2. Roh mengatakan dengan jelas bahwa pada waktu terakhir, sebagian orang akan meninggalkan imannya dengan menyerahkan diri kepada roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Mengapa mereka bisa jatuh? Karena mereka mendengarkan dan memperhatikan doktrin dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Mereka dipengaruhi melalui kemunafikan para pembohongnya, hati nurani sudah dicap dengan besi yang panas. Dicap dengan besi panas. Hatinya udah keras, nggak bisa terima firman. Kiranya kita menjadi orang yang sangat serius dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak kena tipu muslihat mereka. Dan bisa menjadi 144.000 bilangan sisa yang menyanyikan nyanyian baru. Yang tentunya tidak bisa dinyanyikan oleh mereka yang makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Amin.
Bapa, kami telah dengar firman-Mu, kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa. Kami tahu bahwa pohon pengetahuan baik dan jahat bukan lagi sebuah dongeng tahayul. Dan pohon kehidupan itu sebenarnya telah datang ke dunia ini untuk menawarkan, memberi hidup. Bukan hidup hanya sekedar hidup di dunia ini, tapi hidup yang kekal. Itu ketika kami menerima firman-Mu dengan baik, Alkitab perjanjian baru, kami akan terima hidup kekal itu. Tapi seringkali Bapak, kami menganggap remeh, kami anggap enteng firman Tuhan. Kami melihat itu seperti terpisah dari hidup kami sehari-hari. Sehingga kami rasa bahwa kami punya cara kami sendiri untuk memimpin hidup kami. Tapi lo firman-Mu hari ini kami belajar bahwa ujian pohon pengetahuan baik dan jahat itu sungguh nyata. Setiap hari kami diperhadapkan pilihan-pilihan dalam dunia ini. Setiap kali kami diperhadapkan oleh tawaran doktrin-doktrin yang ditawarkan di sekeliling kami. Dan kami harus memilih. Dan kiranya hari ini, lewat firman ini kami belajar untuk berhati-hati dan memilih. Untuk kami hanya datang kepada pohon kehidupan. Untuk memakan firman, sehingga kami bisa menjauhkan diri kami dari kejatuhan, kegagalan seperti dilakukan Adam. Hari ini adakah saudara yang mau berkata, Tuhan aku mau. Aku tahu aku gak bisa. Aku tahu aku mungkin seringkali gak sempurna. Tapi aku mau punya hati hari ini percaya firman Tuhan bahwa itu perkataan Allah sendiri. Bahwa itu punya kedaulatannya, kemutlakannya, absolutnya. Daripada firman Tuhan itu punya absolut yang tertinggi dalam hidup saya. Dan aku mau menaruh hidup saya di bawah pimpinan firman Tuhan. Saya mau belajar taat pada firman-Mu Tuhan. Aku gak mau meragukannya lagi. Aku tidak mau mempertanyakannya lagi. Aku percaya ketika aku percaya sepenuhnya pada firman Tuhan tanpa ragu sedikit pun, maka aku akan terima hidup kekal. Jika kamu berkata, Tuhan aku mau belajar taat pada firman-Mu sepenuhnya tanpa meragukannya, kau boleh taruh tanganmu di dadamu. Sebagai tanda kerelaanmu hari ini dipimpin oleh firman Tuhan. Apapun yang firman Tuhan katakan dalam hidupmu, kau mau berkata, Tuhan aku mau belajar percaya. Aku mau belajar taat sekalipun pikiranku belum sampai. Tapi aku mau belajar mempercayainya sampai aku terima hidup ini. Bukan hanya terobosan hidup di dalam dunia ini, tapi bahkan terobosan lebih hebat. Yaitu kau boleh bisa terima hidup kekal itu. Aku bisa sampai ke surga bertemu dengan Engkau. Menerima hidup yang kekal. Hidup yang mengalami sukacita yang sejati. Yang bahagia seumur hidupku. Yang kekal. Bapak kalau lihat setiap tangan ini ditaruh hari ini. Bapak mungkin pulang dari tempat ini kami masih bisa jatuh bangun. Kami masih bisa lemah. Tapi kerelaan kami hari ini menaruh tangan kami di dada kami. Ini tanda bahwa kami mau merendahkan hati kami. Kami mau menawan pikiran kami di bawah firman Tuhan. Sehingga ketika pikiran kami gak sesuai, tidak seturut dengan apa yang kau mau, kami mau submit, kami mau taat kepada firman Tuhan sepenuhnya. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan ini akan membawa kami kepada hidup yang kekal. Tolong kami berikan roh yang taat. Tolong kami supaya kami punya roh seorang anak. Anak yang taat, anak yang nurut. Tolong kami menjadi domba, jangan jadi kambing yang selalu memberontak. Tolong kami Bapa supaya kami boleh menjalani hidup yang sungguh-sungguh. Menaruh firman Tuhan tertinggi sebagai prioritas tertinggi dalam hidup kami. Dan kiranya ketika kami menaruh firman-Mu sebagai prioritas yang tertinggi, Engkau pun memprioritaskan hidup kami. Sehingga seluruh pekerjaan kami, usaha kami, apa yang kami kerjakan, Kau bela, Kau buat perbedaan. Mungkin sebentar lagi akan ada krisis, tapi kami boleh jadi orang-orang yang hidup dengan firman. Kami seperti Yusuf, Israel yang dipelihara di tanah Goshen, yang dibedakan dari dunia ini. Bapa, kami mau melihat bagaimana kuasa firman-Mu sungguh ajaib. Ketika kami merendahkan hati di bawah firman Tuhan, Engkau akan membawa kami masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi. Untuk kami boleh mengalami terobosan di dalam keluarga kami, di dalam bisnis kami, di dalam pekerjaan kami. Bahkan terobosan rohani, kami bisa sampai ke rumah-Mu, yaitu di kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Biar lagu yang kami nyanyikan ini menjadi deklarasi iman kami, bahwa hidup kami hanya mau taat dan setia pada firman Tuhan.